Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Lestari Dapur GK. Ya kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya senang berjumpa kalian semua di video YouTube. Nah, sekarang kalau kita membuat makanan, pasti ada yang sudah biasa dan ada yang belum biasa. Saya mau share sama kalian cara membuat pastel. Nah, pastel itu beragam isiannya ya. Jadi kalian boleh membuat sesuai dengan selera kalian. Tapi yang umumnya pastel itu rasanya renyah dan enak. Ini makanan disukai oleh semua orang. Oke kawan-kawan, simak dulu ya video saya. Dan jangan lupa kalau kawan-kawan senang berbagi juga dengan teman-teman mengenai resep masakan dari Lestari Dapur GK. Semoga kalian bisa pintar dan bisa masak seperti yang ada di video saya. Terima kasih. Ya, kita akan membuat pastel yang sederhana, tapi renyah. Untuk membuat isian, bahan yang kita butuhkan adalah kentang, wortel, dada ayam, daun bawang, telur. Ya, kita akan merebus kentang ini ya, tapi sebelumnya kulitnya kita belah-belah supaya nanti bisa gampang dikupas. Jadi ini kita rebus dulu ya. Wortelnya ini 300 gram. Ini kentangnya 600 gram. Telurnya bisa kita rebus sekaligus sampai matang. Kita rajang-rajang daun bawang. Kita menggunakan yang kecil-kecil saja ya daun bawangnya. Kentangnya kita kupas dulu kulitnya. Jadi ini kita belah dua, kemudian kita belah pinggir-pinggir gini ya. Kita akan membuat kotak-kotak kecil. Tidak diparut, tapi dibuat kotak-kotak. Jadi kentang ini juga kita potong kotak-kotak. Nah, gitu. Jadi wortel dan kentang kita harus potong kecil-kecil dan itu bentuknya kotak-kotak. Ada kentang, wortel yang sudah kita potong kotak-kotak dengan daun bawang. Dan ini ayam akan kita tumis-tumis terlebih dahulu.
Bawang merah, bawang putih kita akan tumbuk halus, jumlahnya 50 gram. Bumbu kita tumis dengan 3 sendok minyak goreng. Nah, setelah agak sedikit menguning, kita masukkan daging ayam. Nah, ini kita masak terus. Tambahkan garam setengah sendok makan. Tambahkan micin dan daun bawang. Kita aduk. Kita masukkan wortel. Kemudian kentang. Ya, kita aduk terus ya. Tambahkan bumbu kaldu Masakoreko 1 sendok. Kita tambahkan gula 2 sendok makan. Ini setelah kita angkat, kita masukkan lada halus. Dalam keadaan dingin ya. Kita membuat setengah kilo tepung terigunya ya. Tepung terigunya setengahnya saja. Ini apa namanya, baking powder setengah sendok teh. Kita aduk-aduk terus. Garam setengah sendok makan dan lada halus juga setengah sendok makan saja. Kita aduk-aduk terus. Kita menambahkan air panas 50 cc. Kita akan ulen dulu ini. Kita akan memanaskan 2 sendok makan mentega. 2 sendok makan. Tambah 2 sendok makan minyak goreng. Kita panaskan dulu ini ya. Panas-panas kita bisa masukkan ke dalam terigu. Karena memang adonan ini harus matang. Kita ulen-ulen ya. Ini sudah tercampur tadi ya, masih perak begini. Kita menambahkan telur 1 butir saja. Nah, untuk melumatkan ini kita menggunakan air biasa, air mentah.
50 cc. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Teksturnya seperti ini ya. Dia masih lengket, jadi kita harus ulen terus sampai dia kalis, tidak nempel. Jadi ini kita ulen selama 30 menit. Biar rasanya lembut dan renyah. Jadi udah nempel kita krok. Adonannya sudah setengah jam kita ulen ya. Nah, bisa dicubit. Kita tutup dulu selama 1 jam. Kita akan membuat perekat dari sagu dengan ditambah 25 ml air. Ini kita biarkan dulu ya. Ya, supaya adonan ini bagus, kita tambahkan barbecue. Biar tambah sedap. Nah, sekarang kita persiapkan tepung adonan untuk kulit. Ya, supaya tidak lengket, kita beri tepung ya. Lalu kita ratakan. Kita putar-putar. Kita buat rata sekali. Tipis ya, tipis, adonannya tipis. Nah, kira-kira seperti ini, adonannya tipis. Karena kita akan menggunakan cetakan seperti ini, jadi permukaannya ini harus sama ya. Kita akan mencetaknya. Ya, nggak apa-apa, dapat sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah, ini sudah digiling. Kita tumpuk ke sini. Nanti tinggal kita isi. Nah, ini bisa kita gulung lagi. Ini tadi sisanya tadi ya. Kita bisa ulen jadi satu lagi nanti.
Atau kita mau bikin sekaligus yang banyak bisa. Yang penting kita ratakan dulu. Sisi ini kita putar-putar supaya kita bisa menggiling dengan rata. Ya, kalau kita punya penggilingan, kita bisa gunakan gilingan yang diputar-putar itu biar sama rata. Kita mau cetak ini berarti harus punya lebihnya ya, lebihnya sedikit, jadi permukaannya dia bisa lebar. Sekarang telur rebusnya kita belah-belah ya. Pertama kita belah 2. Kemudian kita belah lagi. Belah 2. Kita balik. Kalau segini kebesaran, jadi mesti dibelah lagi. Jadi semuanya 8. Kita tengkurepin. Delapan ya masing-masing ya. Biar tidak ciut, jadi kita harus melebarkan lagi. Tidak rata tidak apa-apa. Yang penting memenuhi permukaan ini. Satu sendok kita masukkan, kemudian kita masukkan telur. Kita masukkan telur ya. Kita beli air tepung sagu. Ini harusnya lurus gini sambil ditekan. Nah, ini ditekan-tekan gini. Nah, ini sisanya bisa kita ambil. Ya, jadi kita masukkan ke sini ya. Ini lebar nggak apa-apa. Kita masukkan ini.
Kemudian kita masukkan telur. Kemudian pada waktu digoreng dia tidak terbuka. Tekan. Nah, sisanya bisa kita ambil. Nanti kita masukkan ke adonan. Ya, tapi sebelumnya pinggirnya ini kita beri minyak. Hasilnya seperti ini. Harus dilem ya dengan sagu. Nah, ini makanannya jangan nempel. Nah, kalau dia copot kita tarik lagi dan kita tempelkan. Wah, kalau kayak gini nggak bisa digoreng. Jadi harus kita bongkar. Kita adon lagi. Kita menggoreng di api yang sedang. Ya, kalau kita tidak punya cetakan, kita bisa membentuknya sendiri dengan menekan tepian. Ya, sampai terendam ya dengan minyak. Pencet. Santai aja ya. Jadi jangan terburu-buru. Jangan dibalik-balik dulu. Pinggir-pinggirnya seterusnya. Kita bisa membalik setelah kering di bawahnya. Jadi kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Jadi gorengnya agak kecoklatan gini, supaya kita makan kulitnya renyah. Ya, kalau cetakannya masih belum sempurna, kita gepengkan aja. Biasanya kalau sudah terlalu lama dia suka hilang lekukannya ya. Jadi kita tinggal tempelin separuh gini sambil tekan-tekan. Kemudian kita cetak. Nah, seperti ini aja. Biar agak lebaran ya. Soalnya dia jadi ya, selamat mencoba ya adik-adik dan kakak-kakak. Semoga kalian juga senang mencicipi masakan dari Lestari Dapur GK. Ini pastel yang murah meriah. Sekian dulu video dari saya. Dan nantikan tayangan terbaru